kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman, Islam, juga kekuatan. Bersolawat kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa melakukan sholawat akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir dalam sosialisasi terkait dengan perubahan kurikulum. Beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam perubahan sebuah kurikulum itu adalah sebagai berikut. Sebuah kurikulum itu merupakan seperangkat sarana yang mana di sana berisi sebagai sebuah bermacam perencanaan. Ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama yaitu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perkembangan zaman. Misalnya saja pada zaman sebelum kita COVID ataupun sesudah kita COVID, ya, itu ada beberapa hal yang muncul terkait dengan perubahan bagaimana kita dalam proses belajar. Kalau sebelum COVID kita belajar secara langsung, setelah ada COVID kemarin kita belajar bisa secara online dan bahkan sekarang bisa dikombinasikan dua-duanya. Artinya jika kita tidak mengadopsi sebuah perubahan, maka yang terjadi adalah pendidikan itu tidak akan berkembang. Karena pada prinsipnya pendidikan itu adalah sebuah proses yang bergerak, ya, atau dinamakan dengan hidup, bisa disebutkan seperti itu. Yang kedua, faktor penyebab dari adanya perubahan sebuah kurikulum dalam dunia pendidikan yaitu berdasarkan dari hasil evaluasi dan penelitian pendidikan. Kenapa? Karena regulasi ataupun yang diatur sebuah keputusan setelah dievaluasi berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan yang sudah dilakukan, itu dilihat apakah memang ada kendala-kendala, apakah ada progresnya, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan sebuah tindak lanjut yang lebih optimal. Dan juga bisa dilihat dari hasil para peneliti. Nah, dalam hal ini para peneliti juga berkontribusi besar, ya, terhadap bagaimana perkembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, tuntutan global dan standar internasional. Nah, berbicara dengan tuntutan global, tentu mau tidak mau kita harus beradaptasi, kita harus bersinergi, ya, kita harus sehingga kita akan komprehensif dalam menyatukan memadukan sebuah kurikulum di dunia pendidikan. Yang keempat yaitu faktor karakteristik peserta didik. Nah, di sini sangat nyata bahwa perkembangan karakter anak-anak, baik perilakunya, psikologisnya, bahasanya, akhlaknya, anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak pada zaman dahulu kita. Yang kelima yaitu faktor penyebabnya kebijakan pemerintah. Nah, tentu saja dari hasil evaluasi bagaimana perkembangan pengetahuan dan teknologi, bagaimana tuntutan global dan standar nasional, disertai dengan karakteristik dan faktor peserta didik, sehingga pemerintah wajib membuat sebuah kebijakan ataupun regulasi untuk mengoptimalkan atau memperbaiki sisi-sisi kurang dari kurikulum yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dunia kerja. Nah, pada saat ini kebutuhan dunia kerja itu sangat update dan upgrade bagi semua peserta didik ataupun orang yang mau mencari pekerjaan di dunia pendidikan, atau ketika kita mau menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, kita tidak akan lepas dari apa sih
kebutuhan yang sedang tren sekarang, sehingga kita mampu untuk menganalisa dari hasil literasi yang ada. Baik, demikianlah materi kita terkait dengan sosialisasi perubahan kurikulum Merdeka. Dapat disimpulkan bahwa penting artinya sebuah kurikulum itu mengalami sebuah perubahan karena akan mengikuti sesuai perkembangan zaman. Kebayangkan kalau kurikulum di zaman kurikulum 2007, kurikulum 2013 itu terlaksana sekarang yang 2007 sangat tidak update dan tidak upgrade. Makanya kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai praktisi dan sebagai pembelajar tidak boleh takut atau bahkan anti terhadap sebuah perubahan. Nah, terkait dengan itu, malah kita harus mengoptimalkan dari yang sudah terlaksana. Oh, ternyata memang ada kekurangan ataupun kelemahan-kelemahannya, dan pemerintah sudah melakukan evaluasi dan juga berdasarkan dari telah kaji para ahli peneliti, sehingga dimunculkan adanya yang namanya kurikulum Merdeka. Baik, sampai di sini saja sosialisasi kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan pada sesi tanya jawab, monggo silakan ditanyakan. Waktunya disilakan. Jadi untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada penanya yang pertama, silakan angkat tangannya. Oke, baik, kepada Ibu Yesi dipersilahkan. Umi, mohon dijelaskan apa sih Umi kriteria madrasah atau sekolah itu yang bisa atau mampu menerapkan kurikulum Merdeka? Ataukah ada hal-hal esensi atau hal yang bisa menunjang hingga kita di madrasah itu mampu dan dapat menerapkan kurikulum Merdeka? Selanjutnya satu pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu Guru. Ya, kepada Bapak Randi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Umi Isya, saya ingin bertanya Umi, apakah program P5 itu hanya berlaku di kurikulum Merdeka atau juga berlaku untuk kurikulum K13 Umi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Yesi ini sangat bagus ya untuk kita semua, bahwa tadi yang ditanyakan oleh Bu Yesi, apakah sebuah sekolah atau madrasah ketika akan menerapkan kurikulum Merdeka itu harus mempunyai kriteria tertentu. Baik, tentu saja sebuah madrasah ataupun sekolah atau lembaga pendidikan ketika akan melaksanakan sebuah kurikulum, dan dalam hal ini perubahan atau kurikulum Merdeka, tentu saja harus sebagai pemimpin atau yang menjadi kepala madrasah ataupun kepala sekolah di lembaga tersebut harus benar-benar memiliki peran yang aktif. Dalam artian di sini seorang pemimpin atau kepala sekolah itu harus mempunyai komitmen, untuk memahamkan, memperkenalkan dan memutuskan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini sebagaimana mestinya atau sesuai dengan panduan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Dan tentunya saja dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tidak terbatas dari apa yang ada saja, tentu harus benar-benar dioptimalkan, artinya harus diperjuangkan dan harus direncanakan, diorganisasikan, dan juga dikontrol. Nah, sehingga nanti dari pelaksanaan awal sampai pada pelaksanaan berikutnya, semuanya itu akan menjadi hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua
dari Pak Randi yang menanyakan, apakah program P5 ini hanya berlaku di kurikulum Merdeka saja atau juga berlaku dalam kurikulum 13. Perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu merupakan hasil dari evaluasi kurikulum sebelumnya yang bisa kita namakan kurikulum 13. Ini bukan berdasarkan atau pembuatan namanya berubah itu dari yang sudah ada tentunya. Kalau membuat awal itu sesuatu hal yang baru. Artinya di dalam kurikulum 13 sebenarnya di situ sudah ada tuntutan dari standar nasional pendidikan itu sendiri. Hanya saja kemasannya waktu itu belum dibunyikan dalam kode yang namanya P5. Tapi tuntutan akhir untuk perkembangan dalam kurikulum 13 sebenarnya sudah termasuk di sana baik secara tersiratnya. Artinya bahwa beberapa lembaga sekolah bisa kita contohkan atau kita sampelkan ya. Ada beberapa lembaga yang memang sebenarnya sudah ada pergerakan P5 itu sendiri. Ya, banyak itu ada beberapa lembaga dan itu sudah dilakukan adanya misalnya prakarya-prakarya, adanya misalnya perkembangan seperti ekonomi ini seperti di kejuruan di SMK itu sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja mungkin untuk di tataran tingkat pendidikan satuan pendidikan seperti di SMA mungkin ini masih baru. Tapi untuk yang kejuruan ini sebenarnya sudah terlaksana dengan baik. Demikianlah presentasi yang sudah dipaparkan oleh Umi Nafisa MPD tadi tentang pentingnya perubahan kurikulum. Nah, di sini kami sebagai pemandu atau pembawa acara mengaturkan kata maaf apabila selama kami berada di depan sini terdapat kesalahan dan kekeliruan itu semata-mata datangnya dari kami sendiri. Apabila ada lebih dan baiknya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah.